Saya yakin bahwa kita semua tahu ya apa isi amanat agung. Tahu ya? Atau ada yang tidak tahu? Iya, di Matius pasal 28 di situ ada tertulis tentang amanat agung ya. Itu adalah pesan terakhir dari Tuhan Yesus setelah dia bangkit dan mau naik ke sorga. Itu pesan terakhir untuk murid-muridnya. Dan sampai hari ini disebut oleh orang percaya, orang Kristen sebagai amanat agung. Kalau amanat agung berarti itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting dan sesuatu yang wajib atau harus untuk dilakukan. Setuju? Nah, sebelum ke sana saya mau kita merenungkan beberapa hal terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau sudah temukan kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, dengan semangat yang berkobar-kobar. Iya. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan amanat agung, sebelum kita hidup, sebelum kita menjalankan amanat agung, kita perlu tahu dan kita perlu menyadari terlebih dahulu siapa kita atau apa identitas kita yang sebenarnya. Ya, memang kita semua hidup di dunia ini, kita punya identitas di KTP, ya, nama lengkap kita tertera di sana, ada tanggal lahir dan sebagainya, ya. Tetapi itu hanya identitas kita selama kita ada di bumi. Tapi kita punya identitas yang sesungguhnya, kita punya jati diri yang sesungguhnya yang kita harus tahu dan kita harus sadari betul. Karena ketika kita mengerti siapa kita, apa identitas kita, ini akan memampukan kita untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, kalau kita baca tadi di Efesus 2 ayat 10, di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Ayo coba direnungkan, diresapi dulu baik-baik, jangan dilewatkan. Direnungkan dulu, saya ini buatan Allah. Saya tidak made in China, saya tidak bukan buatan Cina, saya bukan buatan Jepang, ya kan? Saya bukan buatan dari dunia ini, saya adalah produk atau buatan Allah. Coba sama-sama taruh tangan di dada, bilang, saya adalah buatan Allah. Saya adalah ciptaan Allah. Coba rasakan itu dahsyat tidak? Saya rasakan itu dahsyat. Ketika saya taruh tangan saya di sini dan saya bilang, Debbie, kamu buatan Allah. Kamu ciptaan Allah. Waduh, luar biasa sekali. Itu adalah legalitas yang paling luar biasa yang pernah saya dapatkan selama saya hidup di bumi ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, itu yang pertama. Kita ini adalah buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Lebih dahsyat lagi, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tadinya kita diciptakan oleh Allah. Kita dibuat sedemikian indah, sedemikian rupa. Apapun bentuk fisik dan rupa kita ini buatan Allah, dan Kejadian mengatakan bahwa kita itu indah. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Ya, jadi apapun bentuk rupa kita, warna kulit kita, bentuk rambut kita, itu baik di pandangan Allah. Kita tidak butuh pandangan manusia untuk bilang, lu jelek ya kalau rambut begitu, rambut keriting, kasih lurus sah. Ya lu jelek kalau rambut lurus, kasih keriting sah. Tidak. Kita tidak butuh penilaian seperti itu karena apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita itu yang terbaik. Amin. Iya. Jadi ketika Allah menciptakan kita, manusia jatuh dalam dosa. Adam, Hawa jatuh dalam dosa dan terikat, begitu terbelenggu dengan dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri dari sana. Sampai akhirnya karya penyelamatan Allah itu dijalankan di dalam dan lewat Yesus Kristus. Jadi yang tadinya kita mati secara rohani, kita mati karena kita terpisah dengan Allah yang adalah sumber hidup kita.
Lewat kematian Yesus Kristus mengalahkan maut dan memberi kehidupan kepada kita ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, maka kita juga dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Kita yang tadinya mati, akhirnya kita dihidupkan kembali. Luar biasa. Kita dihidupkan kembali, diciptakan kembali di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, inilah identitas kita yang sejati. Ya, jadi identitas kita bukan kepada status jabatan kita di dunia ini, bukan kepada nama besar kita atau gelar-gelar kita. Ya, mungkin dunia menaruhnya di situ, tetapi identitas sejati kita adalah ini. Kita adalah imago Dei, kita adalah gambar dan rupa Allah, kita ciptaan Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, kita diciptakan di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita melihat kembali siapa kita di dalam Dia. Amin. Sejatuh-jatuh apapun kita dalam dosa, sehancur-hancur apapun hidup kita, begitu banyak proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, menghancurkan kita, mengintimidasi kita, mau menarik kita jauh dari Tuhan, kembalilah ke sini. Bahwa saya adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Saya harus selalu kembali ke sana, saya harus selalu kembali ke sana. Seberapa jauh pun, seberapa hancur pun, saya jatuh, saya harus kembali ke sana. Selama saya masih hidup. Karena itu adalah identitas saya yang sejati. Setuju ya Bapak Ibu ya? Luar biasa tidak? Tuhan kita memberikan kita identitas. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Nah, dengan memberikan identitas kepada kita itu bukan asal-asalan saja kayak kasih identitas. Ya, kalian anak Allah, ya sudah selesai. Diciptakan dalam Yesus Kristus, selesai. Tidak. Selalu memiliki tujuan. Setiap apapun yang Tuhan kerjakan dan lakukan, ciptaannya itu selalu memiliki tujuan. Betul? Contohnya kayak manusia saja buat pulpen sekecil ini saja pasti punya tujuan untuk menulis. Apalagi Allah pencipta langit dan bumi. Ketika dia menciptakan saya dan saudara, itu pasti punya tujuan. Nah kita lihat, di situ selanjutnya dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Garis bawahi pekerjaan baik. Inilah tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita hidup tidak asal hidup ya anak-anak muda. Ya bukan untuk hanya menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Bergaul sana sini, bebas-bebas sana sini. Tidak ya. Kita semua punya tujuan hidup. Satu tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik. Nah, selanjutnya di situ dijelaskan, ini sangat detail sekali. Dikatakan lagi, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu, itu bukan pekerjaan yang kita buat-buat. Bukan kita yang bikin agenda, bukan kita yang menulis apa yang saya mau, tidak, tapi semua itu sudah ada di dalam tatanannya Tuhan, sudah ada dalam rancangannya Tuhan, pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Iya, jadi selanjutnya dikatakan sudah dipersiapkan Allah. Kalau sudah dipersiapkan Allah berarti cara kerjanya, ya kan? Apa yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah. Betul? Setuju? Percaya ya? Jadi kalau misalkan Allah menetapkan kita untuk melakukan satu pekerjaan baik untuk di bumi ini, saya yakin bahwa Allah juga memperlengkapi kita. Amin. Allah tidak membiarkan, oke, kamu misalnya Tuhan suruh kamu ke Sabu ya. Kamu penginjilan ke Sabu. Terus Tuhan angkat tangan, sudah pergi atur, mau atur kemana terserah sudah. Tidak begitu. Tuhan akan siapkan, nanti kita akan ketemu dengan siapa yang akan menolong kita. Ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, kita akan tinggal. Itu semua Tuhan sudah atur saudara. Jadi Tuhan memperlengkapi kita, lebih daripada itu Dia memperlengkapi kita dengan kuasa dan pengurapan. Itu yang paling utama yang harus kita sadari.
Nah, selanjutnya di situ dibilang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini kalau Tuhan mau, siapa mau tolak? Ada yang mau tolak. Ada kok yang kayak bilang Tuhan, mau lu buat ini, terus kita bilang, bisa mau Tuhan jangan Tuhan jangan. Ada yang masih bertawar begitu kok. Mari kita bertobat beramai-ramai. Ya, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ia mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu, saudara-saudara. Nah, pekerjaan baik itu apa? Saya percaya bahwa pekerjaan baik itu adalah pengudusan di dalam Kristus. Seluruh kehendak Allah mengalir dalam kita, berkuasa dalam kita, dan bekerja dalam kita. Hal-hal yang baik, semua yang baik itu terjadi dalam kita yang harus kita lakukan. Nah, tapi hari ini kita akan membahas tentang amanat agung. Jadi saya mau mengkonekkan ini dengan amanat agung. Jadi ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita sudah diciptakan kembali lewat atau di dalam Yesus Kristus, itu berarti ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan, yaitu melakukan amanat agung. Itu pekerjaan baik atau tidak? Baik, sangat-sangat baik, sangat agung, sangat mulia. Harus dilakukan oleh semua orang percaya. Yang percaya katakan amin. Asik. Kalau semangat begini nih luar biasa nih. Ini Tuhan akan pakai semua dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Iya. Oke. Pekerjaan baik yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah menuntaskan amanat agung. Nah, kembali lagi amanat agung ini coba kita baca dulu di dalam Matius 28. Kita baca ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Satu sudah dapat ya. Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan perintah ini, amanat ini kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang percaya bahwa di sini kita adalah murid-murid Kristus? Iya, jangan ragu, kita adalah murid-murid Kristus. Ketika kita percaya menjadi pengikut Kristus, kita juga adalah murid-murid Kristus. Nah, amanat agung ini tidak hanya didelegasikan atau tidak diberikan hanya kepada gembala, kepada pendeta, kepada penginjil, kepada rasul. Tidak seperti itu. Tetapi amanat agung ini diberikan kepada semua orang percaya. Setuju? Iya. Karena Tuhan Yesus mati, menebus dosa, membangkitkan dan menghidupkan bukan hanya gembala-gembala saja. Bukan hanya pendeta-pendeta saja. Bukan hanya penginjil-penginjil saja. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mati itu untuk semua orang. Dan kalau kita menerima anugerah keselamatan menjadi orang percaya, berarti kita menerima tanggung jawab ini. Kita menerima tanggung jawab untuk melakukan amanat agung, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Injil tentang Yesus Kristus, kabar baik itu harus didengarkan oleh semua orang. Seperti itu. Nah kalau misalkan cuman gembala, pendeta saja yang kasih tahu tentang Tuhan Yesus itu begini dan begitu, kapan satu dunia ini dengar Injil? Dan kapan Tuhan Yesus datang? Karena Tuhan Yesus datang kalau Injil sudah tersebar di seluruh bumi. Nah itu tugas kita semua. Itu tanggung jawab ada di pundak kita. Bukan hanya tugas gembala atau pendeta saja. Nanti kita akan tidak sesulit yang kita bayangkan. Mungkin karena orang-orang Kristen tuh banyak sekali berpikir sulit.
Bagaimana sih menginjil itu atau bagaimana melakukan amanat agung itu? Kayaknya susah sekali, makanya banyak orang Kristen tuh enggan untuk menjalankan amanat agung. Padahal sebenarnya tidak sesulit itu. Tuhan ingat, kembali lagi ke kata kuncinya tadi di atas. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu. Artinya dia memperlengkapi kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil harus diberitakan, di mana saja Injil harus diperdengarkan. Semua orang harus baca, melihat dan mendengarkan tentang Yesus. Injil itu harus menjadi perbincangan-perbincangan hangat seperti gosip. Jadi kalau di mana-mana kita duduk bergosip, mulai sekarang kita ganti dengan ceritakan tentang Tuhan Yesus. Bicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Atau perkara-perkara apa yang kita alami dengan Tuhan hari-hari ini. Mari kita suarakan itu, mari kita kumandangkan itu lebih gencar lagi daripada kita bergosip. Ya, begitu. Ya, seperti itu. Jadi berbicara tentang Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, itu harus menjadi gaya hidup setiap orang percaya dimanapun berada. Di kantor, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di rumah, di mana saja. Orang-orang harus mendengar, setidaknya satu orang satu hari dia harus dengar tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sampai gereja kehilangan generasi. Hari-hari ini banyak sekali gereja-gereja yang tutup karena ya memang sebagian gereja tidak bisa dibuka atau tidak bisa beroperasi karena tidak dapat izin. Tetapi ada banyak gereja di kota-kota besar yang akhirnya tutup karena tidak ada generasi penerus. Injil tidak dibicarakan kepada anak, kepada cucu, kepada generasi-generasi berikutnya. Orang berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang tua. Injil itu hanya untuk orang-orang dewasa. Salah Bapak Ibu, Injil itu harus diketahui oleh semua orang, semua makhluk hidup. Makanya saya belum jadi orang tua. Tetapi mungkin kita bertanya maksudnya bagaimana menginjil itu? Mulailah dari dalam rumah kita. Kalau kita sudah menjadi orang tua, anak-anak kita itu adalah sasaran. Tujuan yang orang-orang yang akan dan harus mendengarkan Injil setiap hari. Di dalam Ulangan 6 ayat 5. Coba kita baca Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, haruslah juga engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini berbicara tentang 1 kali 24 jam dimanapun kapanpun kita harus membicarakan tentang Injil itu. Kita harus membicarakan dan menceritakan tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setuju tidak? Nah, kebanyakan kita kan lebih banyak scroll medsos, lebih banyak bercerita hal-hal yang mungkin lebih enak, lebih menyenangkan seperti itu. Tapi kita jarang sekali menceritakan, aduh tahu Sony, kemarin tuh saya sakit, tapi ketika saya berdoa, aduh saya rasa tuh ada kekuatan. Jarang sekali itu ada di komunitas-komunitas kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Padahal di sekitar kita ada banyak orang yang sangat membutuhkan mendengarkan tentang Yesus, tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, kita yang sudah mengalami ini, kok kita malah diam? Harusnya kita bicara, kita ceritakan, kita bilang kepada mereka. Yang paling simpel itu lewat media sosial. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya WhatsApp, atau ada yang main Twitter,
ada yang buka pakai YouTube juga. Kenapa tidak satu hari satu ayat firman Tuhan? Ada banyak orang di luar sana yang lagi putus asa, hilang harapan, punya masalah, beban berat. Mereka tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, mau lari kemana. Ketika kita menceritakan tentang kasih Yesus, tentang cinta Tuhan kepada kita, kita taruh di media sosial kita, ayat-ayat firman Tuhan. Mungkin orang bilang, jentol sok-sok rohani. Bukan, ini bukan tentang sok-sok rohani, bukan. Kita punya misi ada di bumi ini. Kita punya tujuan ada di bumi ini. Ada amanat yang harus kita kerjakan. Kalau mulut kita masih susah untuk bicara, setidaknya kita pakai jari kita untuk mengetik, untuk post hal-hal yang membangun orang-orang. Setuju tidak? Kapan kita mau tunggu pergi di ujung bumi atau pergi di mana, itu kayaknya agak lama ya, prosesnya masih panjang mungkin kalau memang Tuhan panggil kita jadi penginjil. Tapi yang paling sederhana tuh lewat media sosial kita. Satu hari satu ayat. Kita berdoa, Roh Kudus pimpin saya hari ini ayat apa yang saya harus posting, kata-kata apa yang saya harus posting. Saya berdoa ketika seseorang melihat story saya, dia akan diberkati, dia akan dipulihkan, dia akan dilawat Tuhan, dia akan dijamah oleh Roh Kudus, dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang mustahil? Bukan kita yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Kita cuman hanya memposting, kita cuman kasih tahu. Tapi yang menjamah, memulihkan hidup orang itu Yesus Kristus. Sulit tidak? Tidak, saya rasa tidak sulit. Ya, kalau masih ragu-ragu, takut mau personal, langsung ke pribadi, status saja. Seperti itu. Nanti ada saat saya Roh Kudus akan gerakan kita tuh personal ke orangnya langsung. Tak, kamu lagi ini ya, ini saya kasih kamu ayat ini ya. Saya berdoa kamu, ya seperti itu ada nanti yang seperti itu. Tapi mulailah dari hal-hal sederhana seperti itu. Kita mungkin berpikir, Tuhan saya mau buat apa? Dari hal-hal yang sederhana seperti itu Bapak Ibu. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa? Bisa, yes, amin. Bisa, saya yakin sangat bisa. Tuhan tolong, bisa. Iya, bisa, saya yakin kita semua bisa. Mari kita ubah, mungkin dari yang tadinya cuma posting-posting foto selfie, makanan, ya kan? Makan enak, minum enak, nongkrong di mana. Ya, boleh posting itu makanan. Berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Haleluya. Ajarkan kami bersyukur untuk apa yang kau berikan. Loh, kenapa tidak? Iya kan? Selip-selip saja sedikit. Taruh foto di situ lang. Saya cantik, saya ciptaan Tuhan Yesus. Meskipun hitam, tapi saya manis, saya punyanya Tuhan Yesus. Kenapa? Iya kan? Itu penginjilan. Kita tidak tahu siapa yang baca. Iya betul, dia mungkin lagi insecure juga. Iya betul, beta ini ciptaan Tuhan, beta ini mulia loh. Kita sudah menyelamatkan satu orang. Belum lagi kalau Roh Kudus pimpin dia, chat dia, tanya dia tentang Tuhan Yesus. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Seperti itu. Bisa ya? Bisa? Bisa. Kita bisa, saya yakin kita bisa. Roh Kudus ada di dalam kita. Pasti kita akan dimampukan. Nah, ini nih yang menjadi musuh atau ini yang menjadi penghalang kita sering tidak melakukan amanat agung, yaitu keraguan-raguan. Saya bisa tidak ya? Betul tidak nih Tuhan mengurapi saya nih? Betul tidak nih ada kuasa di dalam saya? Lah terus yang kemarin pendeta tumpang tangan di atas gosok minyak di Tesa begini, itu apa? Itu pengurapan. Bahkan saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita bangkit dari air. Urapan itu ada dalam kita. Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Kuasa itu harusnya cukup untuk kita, untuk mulai melakukan misi ini. Amin. Mari kita rapatkan barisan. Ada kuasa di dalam Bapak Ale, ada kuasa di dalam Kadesi, ada kuasa dalam Kamaria, ada kuasa dalam kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus.
Kuasa itu tidak hanya di Pastor Andrew yang kemarin datang dari Israel, atau hanya di Bapak Dedi sebagai gembala kita, tidak. Justru itu sudah diimpartasikan kepada semua orang percaya. Nah, seringkali iblis itu mengintimidasi kita, menipu kita. Makanya kita harus dengar dan ingat baik-baik siapa kita, apa identitas kita, supaya kita jangan ditipu iblis. Iblis, model ke lu begini nih, awi, kici ana begini lah, aduh, model begini kayaknya orang sana akan dengar, sana ada akan percaya. Nah, kita mulai lemah. Iya, betul, aduh. Kayaknya beta son bisa beromong, son bisa ke itu orang begini. Mulailah lemah, akhirnya diam, tidak melakukan amanat agung. Padahal sebenarnya, yang sebenar-benarnya yang harus kita sadari, iya betul, saya ini lemah, saya ini kecil, saya bukan siapa-siapa. Tapi ada Roh Kudus dalam saya, ada kuasa yang tidak terbatas dalam saya. Allah yang hidup itu berdiam di dalam saya. Saya percaya apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, apa saya yang posting di media sosial saya, itu akan berdampak. Amin. Ada kuasa, jangan ragukan itu. Meskipun mungkin kita merasa kayak, wah, luar biasa. Tidak begitu. Mungkin kita tidak merasa seperti, tapi ketika kita mengatakan firman, kita mengucapkan firman, Roh Kudus akan bekerja. Bisa tidak saat itu, bisa nanti beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, Roh Kudus akan mengikuti orang-orang itu yang mendengarkan firman itu. Jadi jangan takut. Ini loh, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mempersiapkan kita. Nah, jadi iblis itu sering menaruh keraguan-raguan di dalam diri kita, membuat kita lupa akan identitas kita, tujuan hidup kita. Akhirnya kita jadi gagal mengenal Allah kita, Bapa kita, dan rancangannya di dalam hidup kita. Ya, di dalam Matius itu ayat 17 tuh ada murid-murid tuh yang ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini kita mungkin ada juga di dalam sini. Ragu-ragu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa di ayat 18? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa yang sama ada di dalam kita. Bayangkan, kuasa di sorga dan di bumi. Kita saja yang selama ini tertipu oleh iblis dan menidurkan kuasa yang dahsyat itu di dalam kita. Kita mendiamkan kuasa ini bertahun-tahun. Kita tidak mengizinkan dan membiarkan Roh Kudus bekerja lewat hidup kita. Karena kita sudah terintimidasi oleh iblis, ditipu oleh iblis. Kita ragu-ragu. Nah, ayo hari ini mari kita balik lagi mindset kita, minta Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus ubahkan pola pikir saya, Roh Kudus tanamkan di dalam pikiran saya bahwa saya ini anak Allah, saya ini ciptaan Kristus, ciptaan baru, saya ini punya kuasa sebab Roh Kudus berdiam di dalam saya. Setiap hari minta itu. Bagaimana mungkin kita meragukan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Ketika kita tidak melakukan amanat agung, sama saja kita meragukan Tuhan. Kita meragukan kuasa Tuhan yang ada dalam kita. Kita meragukan Roh Kudus yang ada dalam kita. Kita meragukan karya keselamatan Allah di dalam kita. Kira-kira Tuhan sedih tidak? Sedih sekali. Kalau banyak orang Kristen yang tidak sadar tentang ini. Kita hanya terbuai dengan pendeta saja, gembala saja, biar mereka saja yang berfirman, biar mereka saja yang berkhotbah, biar mereka yang menginjil. Dan kita memilih untuk diam. Kita tidak mengaktifkan kuasa itu. Nah, tadi di ayat yang ke-18 Tuhan Yesus bilang, kepadaku diberikan segala kuasa. Nah, ini untuk menangkal keraguan kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa di dalam Dia ada kuasa, dan yang kedua,
itu ada janji penyertaan. Di ayat yang ke-20 bagian terakhir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah dua jaminan ini kurang untuk kita? Apakah ini masih kurang dahsyat untuk kita melangkah, melakukan amanat agung? Ada kuasa, ada penyertaan. Apalagi yang harus kita takutkan? Di sorga dan di bumi semua kuasa tunduk di bawah kuasa Kristus. Jadi di kisah pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, itu nanti kamu akan penuh dengan kuasa, kamu akan dipenuhi dengan kuasa. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kita, berarti kuasa itu juga ada dalam kita. Amin. Iya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa? Kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini berkaitan dengan tadi amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi saksi. Nah, ini saya pernah sharing dengan Maheni. Saya sangat diberkati sekali. Saya pernah nonton suatu khotbah, ada seorang hamba Tuhan, penginjil juga namanya Sarah Hoover. Luar biasa cara dia menggambarkan tentang menjadi saksi. Dari situ, iya ya. Selama ini kita tuh berpikir tuh, wah jadi saksi Kristus itu yang khotbahnya luar biasa. Yang tata bahasanya itu tertata rapi. Kuasai 1100 ayat di luar kepala. Masa di luar kepala? Di dalam kepala dong. Kan orang biasa bilang, hafal di luar kepala. Mana ada hafal di luar kepala? Hafalnya di dalam kepala gitu. Iya. Jadi harus yang begitu. Jadi saksi itu harus yang kuasai ilmu-ilmu teologi, Alkitab semua ya kan. Pernah tidak berpikir kayak begitu? Nah, itu yang seringkali membuat kita tuh mundur untuk melakukan amanat agung. Coba kita perhatikan baik-baik kata saksi. Kalau saksi itu kayak misalnya ada kecelakaan atau ada kebakaran, pembunuhan. Terus kebetulan Bapak Ale ada di situ misalnya, polisi turun. Polisi lihat Bapak Ale situ don tanya, siapa yang saksi yang lihat kejadian? Bapak bilang saya. Kira-kira polisi suruh Bapak Ale omong apa? Polisi itu suruh Bapak Ale cerita apa? Apakah polisi suruh Bapak Ale cerita ini korban pusil-sila, turunan dong? Iya kan? Keluarga dong. Atau dia tanya, apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak dengar? Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kan? Jadi apa yang Bapak Ale lihat, apa yang Bapak Ale dengar, atau apa yang Bapak Ale rasakan, itu yang Bapak Ale saksikan. Atau ceritakan kepada Pak Polisi, betul? Iya kan, tidak mungkin Bapak Ale mau bakarang-bakarang bilang, oh begini, tidak mungkin. Pasti Bapak Ale akan to the point, omong apa yang Bapak Ale lihat. Iya. Nah, sama juga, kayak misalnya di pengadilan, kalau kita jadi saksi. Saksi itu tugasnya bukan mau hafal itu KUHP, undang-undang segala macam, ayat-ayat pasal, bukan. Saksi dihadirkan di pengadilan itu cuman untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan berkaitan dengan kasus itu. Betul tidak? Nah, sama kita menjadi saksi Kristus itu, ceritakan saja apa yang kita alami dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kejadian sampai Wahyu isi apa, omong apa, tidak perlu omong itu. Kalau tidak tahu ini tafsiran Matius ini apa, kalau belum saatnya untuk tahu itu tidak apa-apa, it's okay. Jadi saksi cuman cukup bilang, saya sudah diselamatkan. Apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus setiap hari? Saya bisa makan, saya sembuh dari sakit, saya celaka tapi saya baik-baik saja. Atau saya dapat pertolongan ini, saya dapat kemurahan ini. Itu saja, susah tidak Bapak Ale? Tidak kan? Karena Bapak Ale hanya menceritakan apa yang Bapak Ale alami. Siapa yang mau lawan Bapak Ale? Lu omong kosong. Tidak bisa. Itu yang saya alami dengan Tuhan. Siapa yang mau protes? Jadi kalau kita ketemu dengan teman-teman, ya kan?
Kayak dia lagi berkeluh kesal gini, saya juga pernah begitu. Tapi saya bersyukur loh, ketika saya berdoa, saya panggil nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Ada firman yang datang kepada saya, bunyinya seperti ini. Dia dengar. Tidak perlu dia validasi, bilang itu salah atau benar. Tidak. Itu kesaksian saya, itu apa yang saya alami. Saya tidak perlu takut dengan orang bilang, itu salah, itu benar. Tidak, tidak ada urusan di situ. Sulit. Saya juga lihat khotbah ini, saya iya ya. Ternyata sesederhana itu. Jadi ketika kita tulis bercelote di media sosial pun, hari ini saya bersyukur, saya bangun, saya sehat meskipun fisik lemah, tapi ketika saya berdoa, halah, itu kan saksi. Itu sudah jadi saksi ketika saya berdoa, ada pertolongan Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, ada kekuatan baru, itu kesaksian. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Bisa? Ya, mari kita mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tidak perlu paksa orang, kamu juga harus percaya Tuhan Yesus. Tidak perlu, cerita saja. Cerita saja. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Kalau memang dia saat itu akan menerima anugerah, keselamatan, saat itu juga dia akan dijamah oleh Tuhan. Ada yang berproses, tugas kita cuma bersaksi. Bukan menyelamatkan orang, yang menyelamatkan orang itu Tuhan. Tugas kita cuma cerita. Omong. Kasih tahu. Itu saja. Bisa ya? Saya rasa kita semua bisa. Apalagi kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Saya percaya kita bisa dengan cara Tuhan. Nah, kita harus sampai di goal, yaitu kita akan membaptis mereka dan memuridkan mereka. Seperti itu. Tidak perlu terbeban dengan saya harus, ya bisa itu kita jadikan target. Tetapi yang paling utama adalah kita bergerak dulu nih. Kita melangkah dulu nih. Hari ini saya mau cerita tentang apa nih. Kesaksian apa nih saya mau bagikan. Ada orang yang mau dengarkan kesaksian kita. Percaya. Ada seseorang yang sedang sakit yang mau dengarkan cerita kita. Ada seseorang yang sedang lemah yang mau mendengarkan cerita kita. Ada seseorang yang berdosa dan tidak tahu mau kemana lagi, mau bunuh diri rasanya, dan ketika kita menceritakan tentang kita, dia akan tertolong. Ayo, mari kita jadi saksi. Mari kita rapatkan barisan kita. Mari kita bakar, kita bangkitkan semangat kita. Bersaksi setiap hari, cerita terus. Kalau tidak tahu mau apa, kutip saja ayat firman Tuhan. Di Mazmur kah, Matius kah, Wahyu kah, ayat-ayat tentang akhir zaman. Ya kan? Ya, taruh saja di media sosial, taruh dan berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa ada orang yang diberkati, ada orang yang dilawat, ada orang yang dibangkitkan dalam nama Yesus. Bisa ya? Oke? Bisa? Bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa biarkan Roh Kudus yang lebih jauh lagi berbicara kepada kita, mengingatkan kita bagaimana kita harus menjadi saksi, melakukan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada kita.